Warga UUD, inilah kondisi sepekan pasca kebakaran yang melahap pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Asap memang mulai menghilang, tapi kepedihan dan kenangan masih menggantung di udara. Ya, kenangan bagi para pedagang yang kehilangan tempat mengais rezeki, dan kenangan bagi para pelanggan setia yang dulu begitu akrab dengan sudut-sudut pasar ini. Bagaimana tidak? Pasar legendaris yang telah puluhan tahun menjadi ikon, kini hanya menyisakan puing dan arang hitam yang membekas. Tidak ada lagi hiruk pikuk tawar-menawar, tidak terdengar lagi suara canda pedagang dan pembeli. Yang tersisa cuma ingatan tentang sebuah pasar yang dulu pernah begitu hidup dan kini tinggal sejarah. Inilah kondisi pasar Taman Puring sebelum api melumat segalanya. Deretan sepatu berjajar rapi, tertata di setiap kios, dijajakan dengan harga bersahabat menyambut siapapun yang datang. Tidak hanya warga sekitar yang jadi pelanggan, tapi juga turis mancanegara yang penasaran dengan keunikan pasar legendaris ini. This was a good spot to come and buy clothing and shoes, so we come back a few days and we bought a few things. Tidak banyak yang tahu kalau di era tahun 60-an, kawasan Taman Puring pernah menjadi pangkalan oplet. Disinilah para pedagang pikulan mengais rezeki, menjajakan barang dagangan seadanya di pinggir jalan. Hingga pada tahun 1983, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Suprapto membangun pasar resmi untuk menampung para pedagang barang bekas yang semakin menjamur di Jakarta Selatan. Awalnya, pasar ini dikenal sebagai pusat barang-barang bekas berkualitas dan antik. Namun seiring waktu, para pedagang mulai beralih fokus, khususnya menjual sepatu dari yang original hingga KW super yang menyerupai aslinya. Tahun 2002 menjadi titik kelam pertama. Kebakaran besar melanda dan menghanguskan ratusan kios. Tapi pasar ini bangkit, dibenahi, direnovasi, dan kembali berdenyut. Sayangnya, 2 dekade kemudian, musibah serupa kembali terjadi. Tepat sepekan yang lalu, pasar Taman Puring kembali dilalap api. Lebih dari 500 kios hangus tak bersisa. Ibu Neni, seorang pedagang yang sudah 30 tahun menggantungkan hidupnya di pasar ini, kini hanya bisa menatap puing-puing usahanya yang sudah luluh lantak oleh si jago merah. Tidak ada lagi tawa di sudut kiosnya, yang tertinggal hanyalah kenangan dan asa yang berusaha dikumpulkan kembali di tengah sisa-sisa abu harapan. Nah, sebelah sana toko saya, di situ masih yang saya lihat dari atas sana rolling door toko saya yang masih utuh. Api udah gitu, di sini udah nggak bisa masuk. Bu Neni tidak sempat menyelamatkan apapun. Dia hanya bisa pasrah dan kini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Tidak ada yang tersisa dari kios miliknya, hanya kebingungan dan kesedihan yang kini menjadi teman di tengah reruntuhan. Aduh, saya udah nggak bisa kata-kata, udah hancur aja. Udah harapannya yaitu mudah-mudahan aja segera direnovasi buat kehidupan kita, buat mata pencaharian kita lagi. Masa istilahnya orang segitu banyak kan pada nongkrong gimana? Mereka itu kan kepala keluarga semuanya. Banyak juga mereka ada anak-anaknya di kampung. Dengan melihat keadaan seperti ini, apa yang bisa kita harapkan? Kisah Bu Neni hanyalah satu dari ratusan kisah pilu yang muncul pasca kebakaran pasar Taman Puring. Para pedagang yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga kini terpuruk dalam ketidakpastian. Mereka hanya bisa berharap ada solusi yang cepat dan nyata agar roda kehidupan mereka bisa kembali berjalan, walaupun dimulai dari nol.
kita sebagai warga pasar Taman Puring segera direlokasi. Kemudian kayak saya kan habis, gak punya pegangan sama sekali untuk modal. Tolong Pak buat modal awal. Taman Puring kini berubah menjadi Taman Puing. Di tengah reruntuhan dan kehilangan, para pedagang berharap pemerintah hadir, bukan hanya sekedar melihat, tapi turut memulihkan. Yang kelaparan hari ini aja, yang pengangguran 3.000 orang. Hitung 600 lah kali satu toko 4 orang. Itu mohon kebijaksanaan kepada para bowo presiden kita, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kebijaksanaan ya. Yang tersisa hari ini hanyalah jejak dari kobaran hebat yang terjadi sepekan lalu. Kobaran yang datang begitu cepat, besar, dan mengejutkan siapapun yang menyaksikannya. Pertama saya teriak, ada yang teriak-teriak kebakaran, saya lari ke sono, api udah ada, udah asap udah ngebul. Teriakan warga jadi awal kepanikan saat api tiba-tiba muncul dan cepat membesar. Petugas pemadam yang menerima laporan pada pukul 18.02 langsung mengerahkan 35 unit dan 115 personel ke lokasi. Dugaan kami itu terjadi, kenapa langsung membesar, ada dugaan dari analisa kami adanya flashover penyalaan serentak di lokasi pasar itu. Karena rolling door itu semua disekat-sekat, api dan panas terkurung. Hawa panas naik ke atas dengan konstruksi bangunan seperti pendopo yang tertutup melebar, hawa panas tertahan sampai cukup panas untuk penyalaan serentak. Terjadilah penyalaan serentak yang langsung melebar dan meluas. Setelah 3 jam berjibaku, akhirnya proses pemadaman pun berakhir sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Kini, Taman Puring bukan sekedar pasar, ia adalah bagian dari ingatan warga Jakarta. Tempat penuh kenangan itu tinggal puing dan abu. Pedagang kehilangan tempat mengais nafkah. Ratusan keluarga terdampak. Harapan pun tertuju pada pemerintah agar pemulihan tidak berhenti pada bangunan saja, tapi juga memulihkan kehidupan yang terenggut. Karena bagi banyak orang, Taman Puring adalah nafas untuk terus bertahan.